Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam rangka mendukung dan mewujudkan SDM yang kompeten, berintegritas dan sportif, maka saya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong, Yuli Admini Esos MM, mengajak seluruh orang tua dan para tenaga pendidik di Kota Sorong untuk memberikan dukungan yang terbaik dan mempersiapkan putra-putri kita untuk mengikuti kompetisi bahasa Inggris dan mewarnai sekota dan Kabupaten Sorong pada Wali Kota Cup 2023 di bulan September. Pelaksanaan kompetisi ini diadakan langsung oleh Beyond Education Center bekerja sama dengan pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Pendidikan Kota Sorong. Untuk anak-anakku, seluruh pelajar SD, SMP, SMA, dan SMK di Kota Sorong, menang atau kalah adalah bagian dari pertandingan. Jadi berlatihlah lebih keras. Jadikan kesempatan ini sebagai motivasi dan pengalaman dalam berkompetisi. Challenge yourself, karena tantangan adalah jalan untuk terus bertumbuh. Terima kasih. Sampai jumpa di Wali Kota Cup 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Be the champion, yes you can, yes you will. Baik, sekarang kita melaju pada urutan atau susunan acara berikutnya, yaitu Throwback Wali Kota Cup Jayapura 2023. Selamat menyaksikan. Setelah sempat 2 tahun vakum karena adanya pandemi, tentunya dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan, kami beranikan diri kembali untuk mengadakan Wali Kota Cup English and Math Competition untuk pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA se-Jayapura ini. Bahagia memberikan pengajaran pembinaan yang terbaik bagi anak-anak kita. Ini masa depan, ini mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai cita-cita dan tujuan bangsa. Kami bersyukur atas kasih setia dan berkat-Nya. Wali Kota Cup 2022. Mantap, tepuk tangan dulu. Everybody wants a little piece of the cake. Always coming up too late. Digging your way up from the bottom. This game ain't for the weary-hearted one. Let's get it started too. This ain't a party 3. Are you ready to go? I don't even really need a number 4. Said hey, let's get down to it. I can hear you talking, but I wanna see you prove it. Said hey, let's get down to it. I can hear you talking, but I wanna see you prove it. It's your moment, go and grab it. Now's the time to prove it. Don't sit down, keep moving on, yeah. You can do anything that you want in one. Let's get it started too. This ain't a party 3. Are you ready to go? I don't even really need a number 4. Said hey, let's get down to it. I can hear you talking, but I wanna see you prove it. Said hey, let's get down. This is actually my second time participating in the Wali Kota Cup, and also my hopes for today is that I can get a satisfactory results for today, so I can go home and be proud with myself. Thank you for having me.
Ray. It's coming up too little too late. I hope Beyond could be a very good education center for everyone. Thank you, Beyond. Started. This game ain't for the weary-hearted. Hey, let's get down to it. I can hear you talking, but I wanna see you prove it. Said, hey, let's get down to it. I can hear you talking, but I wanna see you prove it. Hey, let's get down to it. Menurut saya kegiatan Wali Kota Cup ini sangat baik ya. Artinya ini bisa mengembangkan bakat anak-anak dan termotivasi untuk berkompetisi. Hey, you, let's get started. This game ain't for the weary-hearted. Hey, let's get down to it. I can hear you talking, but I wanna see you prove it. Said, hey, let's get down to it. I can hear you talking, but I wanna see you prove it. Hey, let's get down to it. 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 I can hear you talking, but I wanna see you prove it. It's your moment, go and grab it. Now's the time to prove it. Iya, itu tadi cuplikan lomba yang sudah menjadi agenda tahunan di Jayapura. Semoga tahun depan bisa punya video cuplikan sendiri ya Bapak Ibu. Dan ini semua tentunya terwujud atas kerjasama Bapak Ibu semua. Oke, selanjutnya kita akan berada pada susunan acara sosialisasi Wali Kota Cup Sorong 2023, kemudian ada juga ketentuan umum dan informasi pendaftaran yang akan dipimpin langsung oleh Mr. Wesley sebagai Ketua Panitia dan juga Miss Yo sebagai Wakil Panitia. Pada Mr. Wesley, dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru pendamping, mungkin di antara kita juga ada orang tua atau bahkan peserta sendiri yang menghadiri sosialisasi Wali Kota Cup Sorong 2023 hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran kita semua dan untuk memulai sosialisasi kegiatan Wali Kota Cup Sorong 2023, tadi kita sudah sama-sama melihat bagaimana antusiasme peserta dan juga pemerhati pendidikan yang ada di Kota Jayapura. Dan kami Beyond Education Center didukung oleh pemerintah kota dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong. Kami ingin mempersiapkan siswa-siswi untuk meningkatkan berbagai kompetensi mereka lewat kompetisi Wali Kota Cup Sorong 2023 English and Coloring Competition. Kalau tagline di Jayapura English and Math Competition, kami mau mulai dulu dengan English and Coloring. Mungkin tahun depan kalau berkesempatan kegiatannya akan sama persis seperti yang kita lakukan di Jayapura. Nah, Wali Kota Cup ini sendiri kita tujukan untuk seluruh pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA dan sederajat sekota dan Kabupaten Sorong. Di Jayapura, semangat siswa-siswi kami rasa cukup mencerminkan semangat semua pihak yang terlibat dalam pendidikan di Papua yang ingin terus maju. Jadi ada 1.157 siswa-siswi tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat sekota dan Kabupaten Jayapura yang semangat menunjukkan kontribusi dan eksistensi mereka, memberanikan diri mereka untuk berkompetisi dan meraih prestasi. Kami juga yakin di Kota Sorong, kami optimis bahwa semangat siswa-siswi, tenaga pendidik, dan juga para orang tua juga sama tingginya. Dan kami tahu bahwa
kami tidak sendiri, ada begitu banyak dukungan dari berbagai pihak, dan kami percaya bahwa kita semua memiliki visi dan tujuan yang sama, yaitu untuk membangun atau mendukung terciptanya sumber daya manusia yang berintegritas, yang kompeten dan siap untuk bersaing secara lokal, nasional, bahkan secara global. Maka dalam sosialisasi ini kami mau mengajak Bapak Ibu, guru pendamping, Bapak Ibu kepala sekolah dari mungkin dari berbagai instansi untuk turut berkolaborasi mendukung terciptanya kompetisi ini sebagai wadah siswa-siswi mengasah kompetensi dan meraih prestasi melampaui rasa takut, rasa malu, atau rasa kurang percaya diri. Nah, untuk kegiatan Wali Kota Cup Sorong 2023 ini sendiri sedianya kita akan sama-sama laksanakan pada tanggal 23 September, dan pendaftarannya sendiri telah dibuka sejak tanggal 21 Agustus dan akan ditutup pada tanggal 15 September 2023. Untuk jenjang pendaftaran ini sendiri terbagi dalam 2 fase. Fase yang pertama yaitu fase reguler, dan nantinya akan ada fase last minute. Untuk pendaftaran itu sendiri, fase reguler kita sudah mulai tanggal 21 Agustus dan akan berakhir tanggal 9 September mendatang. Kemudian untuk fase last minute-nya dari tanggal 10 September sampai tanggal 15 September. Kegiatan ini akan kita laksanakan di gedung BLK Sorong atau BPVP Sorong, dan akan dilaksanakan pada tanggal 23 September, hari Sabtu, tanggal 23 September 2023. Untuk pendaftarannya sendiri bisa dilakukan melalui link yang tertera di layar kita semua, dapat mengakses bit.ly/WKC2023 atau dengan men-scan barcode yang tersedia. Link pendaftaran juga tersedia di media sosial kami di Beyond Education Sorong maupun beyondeducation.id, di bio profil Instagram kami. Nah, kita masuk ke kompetisi yang akan kita laksanakan di Wali Kota Cup Sorong 2023. Seperti yang saya sampaikan di awal, kalau nanti akan ada kompetisi bahasa Inggris dan juga coloring competition. Untuk math competition kita simpan untuk tahun 2024. Dan untuk kompetisi bahasa Inggrisnya sendiri kita membawa 3 kategori kompetisi bahasa Inggris di Wali Kota Cup Sorong 2023. Yang pertama yaitu Cambridge English Olympiad. Cambridge setelah puluhan tahun menjadi penyedia atau standar bahasa Inggris secara internasional, dan kami ingin siswa-siswi yang ada di Sorong dari tingkat SD, SMP, dan SMA merasakan seperti apa tes internasional itu sendiri, dan kami bawa format tes itu di dalam Cambridge English Olympiad ini, yang mana section listening dan reading itu akan dipakai di babak penyisian 1 dan 2, sementara untuk section speaking itu akan menjadi format final dari Cambridge Olympiad ini. Nantinya untuk kategori SD mereka akan membawakan storytelling, dan untuk kategori SMP dan SMA mereka akan memberikan speech di babak final ini. Dan untuk babak final akan diikuti oleh 5 finalis yang tersaring atau terjaring melalui babak penyisian 1 dan 2. Dan untuk registrasinya, Cambridge English Olympiad ini akan ditutup lebih awal, jadi hanya sampai di regular phase tanggal 7 September 2023 kami akan menutup
registrasi untuk Cambridge Olympiad ini karena mereka akan memulai babak 1 dan babak 2 lebih awal dari kompetisi-kompetisi lainnya. Sementara untuk babak 1 itu sudah dimulai atau link tesnya sudah diberikan sejak kemarin dan sudah mulai didistribusikan sejak kemarin dan akan berlangsung sampai tanggal 9 September 2023. Seluruh peserta yang terdaftar dapat mengakses link tes ini sampai tanggal 9 September 2023 yang kemudian nanti hasilnya akan kami periksa lalu sampaikan kembali ke peserta bahwa kamu berhak untuk lanjut ke babak kedua. Nah, untuk babak kedua ini akan dilaksanakan tanggal 12 September 2023 yang diikuti oleh peserta yang terjaring dari babak 1 dilaksanakan di Beyond Education Center Sorong. Nah, untuk waktu pelaksanaan dari babak 2 ini akan kami sampaikan kemudian setelah peserta yang lanjut dari babak 1 ini terpilih. Untuk detail babak final tentang topik dan tema itu nantinya akan disampaikan juga di panduan lomba yang akan kami share di akhir dari sosialisasi ini melalui link yang Bapak Ibu dapat akses untuk melihat secara rinci detail panduan kegiatan Wali Kota Cup Sorong 2023. Kompetisi yang kedua yang merupakan kompetisi favorit dari tahun ke tahun selama pelaksanaan Wali Kota Cup di Jayapura, yaitu Spelling Bee, di mana anak-anak atau peserta akan mengeja kata dalam bahasa Inggris. Kompetisi ini terbuka untuk tingkat SD kelas 4-6, tingkat SMP dan juga SMA. Dan untuk registrasinya terbuka dari sejak awal dibukanya registrasi untuk Wali Kota Cup Sorong ini tanggal 21 Agustus sampai ditutupnya registrasi tanggal 15 September 2023. Dan untuk pelaksanaannya itu semua akan dilakukan pada hari kompetisi yaitu tanggal 23 September 2023. Kalau Bapak Ibu perhatikan di gambar di sebelah, di babak penyisihan mereka atau peserta akan mengeja kata dengan cara tertulis. Jadi nantinya akan ada 30 kata yang akan diberikan dan lalu peserta akan menulis kata satu persatu sambil diperiksa oleh pemeriksa kami. Setelah 30 kata akan diumumkan 5 finalis terbaik dengan sistem ranking yang akan berkompetisi di babak final di mana mereka akan mengeja kata secara lisan, secara verbal. Nah, untuk daftar katanya sendiri kategori atau level kata ini tingkat kesulitannya mulai dari level A1 sampai B2. CEFR ini adalah framework yang digunakan secara umum di Eropa untuk mengkategorikan tingkat keterampilan berbahasa seorang penutur suatu bahasa. Nah, kalau dalam bahasa Inggris CEFR ini terbagi dalam 6 level yaitu A1, A2, B1, B2, C1, dan C2. Kami menggunakan kata yang masuk dalam kategori A1 sampai B2 untuk seluruh kategori SD, SMP, SMA ini secara berjenjang. Nah, lanjut ke kompetisi bahasa Inggris yang ketiga yaitu English Vlog. Kami ingin memberikan wadah untuk peserta atau bahkan siswa-siswi yang ada di Kota Sorong untuk menuangkan kreativitas mereka dalam hal vlogging. Dan English Vlog ini nantinya akan dilakukan secara online, jadi peserta akan membuat video mereka dalam bahasa Inggris tentang ketentuannya juga nanti kita bisa sama-sama lihat di panduan Wali Kota Cup Sorong 2023, dan mereka akan submit upload videonya di YouTube, kemudian nantinya linknya akan di submit ke panitia untuk selanjutnya dilakukan penilaian oleh para juri yang kompeten di bidangnya masing-masing. Ada 4 kategori penilaian. Yang pertama yaitu kreativitas, kemudian yang kedua fashion, yang
3 bahasa Inggris, dan yang terakhir videografi dalam hal tata pengambilan videonya, lightingnya, editing, dan sebagainya. Sementara untuk kategorinya ada 2, yaitu yang terbagi atas kategori usia dari usia 7-12 tahun dan usia 13-8. Nanti hari Senin balik lagi. Nah, untuk tipe videonya itu harus seperti apa? Di panduan Wali Kota Cup yang nantinya kami akan bagikan, terdapat link yang Bapak Ibu dapat klik untuk menjadi referensi seperti apa video yang bisa dibuat. Ada referensi atau ada tipe video how to, seperti demo masak atau demo makeup atau cara pembuatan suatu project, atau mungkin mau tipe reality seperti jalan-jalan, atau mungkin bahas tentang sekolahnya atau daily life-nya, dan juga talking head. Nah, English Vlog ini sendiri nantinya akan terpilih 5 finalis atau 5 vlogger terbaik dari setiap kategori, dari kedua kategori ini, 5 dari usia 7-12 tahun dan 5 dari 13-18 tahun. Lalu nantinya akan disampaikan pengumumannya lewat media sosial kami, juga akan dihubungi secara personal, dan di hari kompetisi akan diumumkan juara 1, 2, 3, kemudian honorable mention kedua honorable mention atau harapan. Nah, demikian untuk English Vlog ini. Secara detail tentang pendaftaran, kemudian panduan kompetisi, dan hal-hal yang terkait dengan ketiga kompetisi ini nantinya akan Bapak Ibu bisa lihat secara detail di panduan yang nantinya kami akan bagikan di akhir sosialisasi ini. Selanjutnya untuk kompetisi coloring, saya serahkan ke Yohana. Baik, selamat pagi semuanya. Masih bersemangat? Terima kasih untuk kesempatannya mempresentasikan tentang kompetisi mewarnai. Terima kasih sudah hadir untuk sekitar 39 partisipan di sosialisasi hari ini. Walaupun tadi disebutkan di Jayapura sudah 1.157 peserta, dan ini tahun pertama untuk Sorong. Kami harap dari 30 sekian Bapak Ibu yang hadir di sini, semangatnya tidak kalah dan dapat menularkan semangatnya ke siswa-siswi yang Bapak Ibu temui di sekolah-sekolah untuk memberanikan diri mereka mencoba mengikuti kompetisi Wali Kota Cup yang kami bawa ke Sorong ini. Baik, selanjutnya adalah kompetisi mewarnai yang mungkin sangat familiar ya. Kompetisi ini kami buka untuk memfasilitasi putra-putri mulai dari usia 4 tahun ya. Nah, di sini ada kategori usianya 4-6 tahun merupakan kategori junior, dan kategori kedua 7-9 tahun. Jadi seperti tadi mungkin belum bisa berbahasa Inggris atau belum mahir spelling. Nah, ini ada salah satu kompetisi yang kami fasilitasi dengan periode registrasi mulai dari 21 Agustus hingga 15 September, dan penyelenggaraannya akan pada hari H langsung 23 September. Dengan tema yang kami pilih adalah tema Nusantara. Durasi pengerjaannya adalah 50 menit dengan menggunakan alat pensil warna maupun krayon, maksimal penggunaan 24 warna. Tentunya putra-putri diharapkan kemandiriannya dalam mengerjakan materi mewarnai ini bisa dipersiapkan, bisa latihan di rumah mulai dari sekarang. Mungkin detail lengkapnya sama akan kami detailkan dalam panduan lomba yang dikirimkan setelah peserta melakukan pendaftaran. Dalam proses pendaftaran ada email yang perlu diisi,
dan panduan lomba akan dikirimkan ke email yang tertera saat proses pendaftaran tersebut. Baik, kami lanjutkan. Secara general, kami akan memaparkan timeline dari Wali Kota Cup 2023 Sorong. Yang pertama adalah registrasi peserta yang sudah dibuka mulai dari 21 Agustus. Dan seperti yang tadi disebutkan, penutupan pendaftaran bervariatif. Ada yang tutup terlebih dahulu seperti Cambridge English Olympiad dari tanggal 7 September adalah hari terakhir. Kemudian English Vlog juga ada tutup terlebih dahulu. Dan yang tutup 15 September ini adalah spelling bee dan coloring. Kemudian untuk English Vlog, catatannya adalah tanggal 10 September, ini batas pengumpulan video. Jadi penutupan pendaftaran termasuk batas pengumpulan video di hari yang sama. Video dikumpulkan lewat link tersendiri. Detailnya ada di panduan lomba. Jadi secara general mungkin kami jelaskan video yang sudah dibuat diupload dulu ke YouTube dan link YouTube tersebut yang diupload ke link pengumpulan hasil video. Kemudian tanggal 10 September juga adalah penutupan babak pertama. Jadi seperti yang disebutkan tadi, babak pertama dikerjakan secara online. Peserta akan mendapatkan link ketika melakukan pendaftaran Cambridge English Olympiad. Link ini dikerjakan di rumah dan maksimal kami menerima hasil pengerjaan link itu tanggal 10 September. Dari tanggal 10 September, kami akan melihat, menseleksi siapa yang akan lanjut ke babak kedua. Dan akan kami undang lewat WhatsApp. Jadi WhatsApp kami lihat sebagai komunikasi yang cukup efektif. Jadi kami akan membentuk grup yang berisi peserta per kategori. Peserta kategori Cambridge English Olympiad akan ada satu grup sendiri. Peserta spelling bee akan ada satu grup sendiri. Jadi nanti bisa diperhatikan setelah melakukan pendaftaran, pastikan Bapak Ibu tergabung dalam grup WhatsApp tersebut. Nah, untuk siapa yang lolos ke babak kedua, kami akan mengundangnya secara pribadi juga. Jadi kami akan chat ke masing-masing. Siapa yang lolos ke babak kedua akan hadir ke Beyond Education Center pada tanggal 12 September 2023. Setelah melakukan babak kedua, akan ada 5 finalis yang akan berhasil masuk ke babak final. Akan diumumkan pada tanggal 14 September, pengumuman finalis Cambridge English Olympiad dan pengumuman finalis English Vlog. Nah, kemudian sehari setelah itu, tanggal 15 September, akan ada online technical meeting Cambridge English Olympiad. Kami akan mendetailkan finalnya itu seperti apa, speech yang harus dipersiapkan seperti apa, kemudian harus berbusana seperti apa, itu akan dijelaskan detail di technical meeting untuk 5 finalis. Di hari yang bersamaan adalah penutupan registrasi kategori lainnya. Baik, kita lanjutkan ke tanggal 16 September. Ada online technical meeting untuk kategori spelling bee dan untuk finalis English Vlog. Kalau spelling bee, maka online technical meeting ini diikuti seluruh peserta agar mereka tahu, ada clue ya, tidak bingung hari H itu akan seperti apa, bawa apa saja, akan ada berapa soal, tahap seleksinya itu seperti apa untuk mencapai babak final. Akan dijelaskan di online technical meeting secara detail. Dan tentunya bisa juga dibaca di panduan lomba yang dikirimkan ke email masing-masing peserta. Dilanjutkan tanggal 19 September adalah pengiriman rundown, kompetisi, dan denah duduk peserta.
ke masing-masing email yang dicantumkan pada saat pendaftaran. Jadi untuk setiap peserta, di hari yang bersamaan, tanggal 19 dan 20, akan ada pengambilan name tag. Setiap peserta akan mendapatkan name tag, di mana di name tag itu tertera peserta mengikuti lomba apa dan akan duduk di meja nomor berapa. Sehingga denah yang diberikan tanggal 19 juga dapat dipelajari untuk mempermudah peserta mencari tempat duduk apakah di sisi kanan, sisi kiri, depan, atau belakang. Nah, pengambilan name tag harus disertai dengan membawa satu lembar foto 3x4, background-nya bebas warna apa saja. Kami hanya ingin memvalidasi bahwa anak yang mengikuti lomba ini adalah fotonya seperti ini. Baik, selanjutnya tanggal 23 September adalah hari H dari penyelenggaraan Wali Kota Cup English and Coloring Competition 2023 Kota Sorong. Dan di sini juga tertera sebulan kemudian, tanggal 25 sampai 30 Oktober adalah pengiriman sertifikat pemenang. Baik, selanjutnya akan saya bacakan juga untuk aturan Wali Kota Cup 2023. Yang pertama, tentunya peserta wajib mengikuti tata tertib yang berlaku. Dan yang kedua, peserta wajib berada di ruangan 30 menit sebelum lomba dimulai. Yang ketiga, peserta lomba yang datang terlambat ataupun tidak hadir dianggap mengundurkan diri. Yang keempat, peserta yang telah terdaftar namun berhalangan hadir dengan alasan apapun pada saat pelaksanaan Wali Kota Cup 2023 tidak dapat digantikan oleh orang lain maupun mengajukan refund. Yang kelima, peserta wajib menggunakan ID card yang diberikan oleh Panitia Wali Kota Cup 2023. Peserta yang tidak menggunakan ID card tidak dapat mengikuti lomba. Yang keenam, jika terjadi kecurangan dalam bentuk apapun, peserta akan didiskualifikasi. Yang ketujuh, peserta wajib membawa peralatan sesuai dengan yang diinformasikan. Jika tidak membawa peralatan sesuai dengan yang diinformasikan, maka menjadi tanggung jawab peserta, bukan merupakan tanggung jawab dari panitia. Yang kedelapan, setiap guru pendamping akan mendapatkan sertifikat guru pendamping dengan persyaratan mendaftarkan minimal 3 peserta dari sekolah dan jenjang yang sama. Misal sekolah SD Bonaventura, maka 3 peserta yang didaftarkan harus berasal dari tingkatan SD, boleh kelas 1 sampai 6, dengan nama sekolah yang sama. Yang ke-9 adalah keputusan juri adalah mutlak. Baik, berikutnya adalah penjelasan tentang hadiah. Untuk juara 1, 2, 3 akan mendapatkan piala, kemudian uang pembinaan, dan sertifikat pemenang. Jadi di sini ada 2 jenis sertifikat, sertifikat pemenang dan sertifikat finalis. Jadi untuk 5 besar akan diberikan sertifikat berupa bentuk fisik. Nah, jadi ada kertas sertifikat yang akan ditandatangani oleh pemerintah kota, pejabat wali kota, dan dari dinas pendidikan. Dan untuk peserta akan mendapatkan electronic certificate participation yang akan dikirimkan melalui email selambatnya pada tanggal 25 Oktober. Dan untuk finalis atau yang kita sebut honorable mention akan mendapatkan medali dan sertifikat finalis. Baik, untuk panduan pendaftaran,
ada link pendaftaran yang Bapak Ibu bisa temui di slide ini maupun di poster. Kami selalu mencantumkan link pendaftaran yang dapat diakses 24 jam. Jadi bisa diakses dari manapun, kapanpun. Kemudian untuk panduan kompetisi, karena ini juga adalah tahun pertama Sorong menyelenggarakan Wali Kota Cup, panduan kompetisi sudah kami buka, jadi bisa dibaca-baca dulu sebelum melakukan pendaftaran, agar calon peserta pun sudah ada gambaran kompetisinya seperti apa. Dan bila memerlukan bantuan, bisa menghubungi kami Beyond Education Center Sorong pada nomor yang tertera di sini. Baik, saya rasa penjelasan dari saya sudah selesai. Bapak Ibu masih di sana? Nah, kita masih ya Ibu. Untuk Bapak Ibu yang dari tadi mendengarkan dengan seksama, kami ada quiz time. Jadi ini surprise. Quiz ini akan dipandu oleh Mr. Wesley selaku Ketua Panitia. Bapak Ibu siap? Silakan Mr. Wesley. Thank you, Johanna. So, sebelum kita masuk ke question and answer, yang mungkin Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan, boleh dikirimkan di chat box selagi kita main game. Mungkin nanti aja ditanyakan secara langsung. Tadi saya sudah sempat yang nantinya akan kita jawab sama-sama di akhir dari quiz ini. Nah, quiz ini teman-teman dari quiz ini top 3 akan mendapatkan voucher pulsa 50.000 untuk juara top 1, top 2, dan top 3. Bapak Ibu bisa klik link yang saya akan share di chat box kita. Atau bisa menggunakan device lain, HP, untuk nge-scan QR code yang sudah ada di layar. Kami mohon untuk menggunakan nama sesuai dengan nama yang digunakan untuk mengikuti Zoom ini, supaya memudahkan bagi administrator kami untuk mencocokkan data lalu memberikan reward kepada Bapak Ibu menempati posisi 1, 2, dan 3. Oke, sudah melihat beberapa nama. Kebetulan ada 36 peserta dari sosialisasi ini. Panitia mungkin kurang lebih 30 peserta yang akan mengikuti kuis Kahoot ini. Sambil menunggu, sekedar informasi, Kahoot ini adalah salah satu platform yang Ibu kita semua gunakan selama masa pandemi, karena sangat digemari oleh anak-anak, terutama anak-anak yang mau kompetitif. Dan kita juga menggunakan Kahoot ini di salah satu kompetisi di Jayapura, yaitu quiz kontes, salah satu babak menggunakan Kahoot ini. Kita berharap tahun ini peserta di Sorong menunjukkan antusiasme yang tinggi, sehingga tahun 2024 kami juga bisa membawa quiz kontes ke Wali Kota Cup Sorong 2024. Baru ada 13 peserta. Kita menunggu 2 menit lagi. Oke, untuk nama di Zoom, kalau menggunakan nama sekolah tidak apa-apa. Di Kahoot, mohon untuk menggunakan nama yang bisa diidentifikasi atau dicocokkan nantinya oleh panitia.
Sudah ada 16.000 peserta di Kahoot. Mau menyapa semua perwakilan sekolah sambil menunggu ya. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu pendamping dari SMP Shine Secondary School Sorong, dari Madrasah Ibtidaiyah Sains Al-Hidayah, dari Madrasah Sanawiyah Sains Algebra, SD Muhammadiyah 2, SD Negeri 26 Kota Sorong, SD Negeri 1 Sorong, dari SD YPPK Willy Brodus, SMA Averos, SMA Negeri 2 Kota Sorong, Kabupaten Sorong, maaf, SMA Negeri 1 Kota Sorong, SMP Kalam Kudus, SMP Negeri 2 Kota Sorong, Negeri 3 Kota Sorong, SMP Kuba, SMP Seminari, bahkan dari TK Kristen Kalam Kudus juga hadir, YPPK Muria, SMP Negeri 6 Kota Sorong, dan Bapak Ibu yang mencantumkan nama. SMK Kalam Kudus juga ada, SMK Negeri 3 Sorong, terima kasih semuanya atas kehadirannya. Baik, kita akan segera mulai. Saya masih melihat masih 16 kontestan, tapi kita akan segera mulai dalam hitungan mundur 30. (17) peserta sudah masuk. Mr. Wesley mungkin boleh dibantu dari Bapak Syarifi. Saya dari SMA IT Peradaban Al-Izzah tapi terkendala rename. Oke. Rename di Zoom sepertinya ya. Kalau di Kahoot caranya rename itu dengan leave dulu lalu masuk lagi dengan mengklik link yang tadi di share di chat lalu masukkan nama yang diinginkan. Oke, mungkin kita bisa segera mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, 20 peserta. Baik, kita segera mulai. Selamat datang di Wali Kota Cup Sorong 2023. Apa nama kompetisi bahasa Inggris dan matematika yang diadakan Beyond setiap tahun? Sudah ada 14 jawaban dari 20 peserta. Oke, waktu habis dan 13 peserta menjawab benar. Wali Kota Cup. Betul. Oke, so lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita cek dulu poinnya ya. SMP Negeri 6, terus ada 966235, terus ada SMA Averos, Bapak Syarif, dan Rat yang menempati top 5. Oke, next question. Benar atau salah? Wali Kota Cup Sorong 2023 diadakan Beyond bekerja sama dengan pemerintah dan Dinas Pendidikan Kota Sorong. Benar atau salah? Wah, tangannya cepet-cepet ya. Iya, 13 detik dari sekarang. 20 jawaban sudah masuk. Seharusnya sudah bisa diakumulasi. Oke. Dan jawabannya adalah benar. Kami didukung oleh pemerintah dan Dinas Pendidikan Kota Sorong yang kami sangat syukuri untuk dukungan dan supportnya. Oke, sayang sekali yang peringkat kedua tadi harus terlempar dari top 5 ya. Tapi SMP Negeri 6 masih mempertahankan posisinya. Yang bukan kompetisi bahasa Inggris dalam Wali Kota Cup Sorong 2023 adalah
Yang mana yang bukan? 20 jawaban sudah masuk semua. Cepet ya. Nah, sepertinya sudah masuk semua. Kita langsung skip saja. Dan jawabannya adalah kuis kontes 20 peserta menjawab benar. Berarti kita semua memperhatikan. Ya, mudah-mudahan tahun 2024 kita bisa mengadakan kuis kontes. Di Sorong, kuis kontes ini merupakan cerdas cermat dari berbagai mata pelajaran, tapi dibawakan dalam bahasa Inggris. Dan itu juaranya sudah pasti top di semua bidang, semua mata pelajaran. Lanjut. Masih bertahan SMP Negeri 6. Pendaftaran cabang kompetisi Cambridge English Olympiad ditutup lebih awal. Tanggal berapakah itu? Kalau ada catatan, boleh lihat catatan. 5, 4, 3, 2, 1 akan ditutup tanggal 7 September 2023. Sayang sekali yang menjawab 8 September. Kita lihat siapa. Oh, ternyata SMP Negeri 6 menjawab salah. Tapi it's okay, masih mempertahankan posisi 2 ya. Selamat datang SMA Averos. Lanjut. Pendaftaran cabang kompetisi English Vlog juga ditutup lebih awal. Tanggal berapakah itu? Semuanya gercep-gercep ya. Oh, oke. 4, 3, 2, 1 dan oke, variatif ternyata jawabannya. Jawabannya 10 September 2023. Benar, Miss Yo? Benar ya? Oke, jangan sampai pembuat kuisnya salah lagi. Iya, tanggal 10 September 2023 pendaftaran cabang English Vlog ditutup, juga penerimaan link vlognya. Oke. Lanjut. Oh, semakin terlempar SMP Negeri 9. Masih bertahan Averos. Semangat, tetap semangat yang masih di bawah ya. Masih bisa. Karena nanti di beberapa pertanyaan itu skornya double. Benar atau salah? Cabang kompetisi coloring terbuka untuk peserta usia 4-6 dan 7-9. Jawabannya benar. Siapa nih yang menjawab salah? Oke, let's see siapa yang terlempar. Oh, top 5 masih bertahan. Lanjut, pertanyaan yang ke-7. Tema dari kompetisi coloring Wali Kota Cup Sorong 2023 adalah Kemerdekaan RI kah? Merdeka Belajar kah? Kota Sorong kah? Atau mungkin Nusantara? Yang nyimak pasti jawab benar. Oke, 10 orang menjawab benar. Temanya adalah Nusantara. Baik, oke. Ada beberapa yang menjawab salah. It's okay. Vincent naik, Averos harus turun. SMP Negeri 6 juga masih bertahan di posisi 5. Nama-nama sekolah semakin berkurang ya. Masih ada Averos dan SMP Negeri 6 tapi. Pendaftaran spelling bee dan coloring ditutup tanggal berapa? Apakah tanggal 18, 15, 16, atau 17 September 2023? Ini adalah pertanyaan ke-8 dari 10 pertanyaan yang kita punya. Dan jawabannya adalah 16 September 2023. Sepertinya jawabannya keliru ya. Mohon maaf atas kesalahan redaksi. Misio ini 16 apa 15 ya? Untung tidak ada yang jawab benar. Jadi poinnya sama ya semuanya ya. Mohon maaf atas kesalahan redaksi. Oke, lanjut.
Link pendaftaran Wali Kota Kap Sorong 2023 yang benar adalah bit.ly WKCS, bit.ly WC, bit.ly WCK, atau bit.ly WKC. Yang membedakan adalah penempatan K dan C dan S. Oke, dan jawaban yang benar adalah bit.ly/WKC 2023. Oke. Averos ngambil posisinya, lanjut. Wali Kota Kap Sorong akan dilaksanakan tanggal berapa? Ini mudah-mudahan kunci jawabannya benar ya. Apakah tanggal 9 September, 16 September, 23 September, atau 30 September? Semuanya ini hari Sabtu. Oke, ada yang ingin melaksanakan lebih awal ternyata. Tanggal 9 mau ngadain, tanggal 16 mau diadakan, tapi kita akan adakan tanggal 23 September 2023. Adapun tanggal-tanggal yang lain itu ada beberapa untuk technical meeting, kemudian tanggal terakhir pengumpulan, dan lain sebagainya. Tapi jawaban yang benar adalah Wali Kota Kap Sorong kita akan laksanakan tanggal 23 September 2023. Saatnya kita akan lihat top 3 kita. Siapakah yang akan menempati podium? Di tempat ketiga ada SMP Negeri 6. Selamat, kamu berhak mendapatkan voucher pulsa dari Beyond Education Center. Vincent, selamat, dan juara satu kita jatuh kepada SMA Averos. Taruh reaction clap di Zoom-nya Bapak Ibu. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bermain. Selamat untuk SMA Averos, kemudian Vincent, dan juga SMP Negeri 6. Mudah-mudahan Kahoot ini bisa memberikan kita gambaran atau review seperti apa yang kita sudah sama-sama lihat di sosialisasi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sekarang saya kembalikan ke Yohana. Terima kasih Wesley. Selamat untuk ketiga pemenang. Ketiga pemenang boleh. Tadi kami sudah sempat screen capture. Bisa menghubungi kami. Kalau boleh konfirmasi atas nama Bapak Vincent dari sekolah mana? Tadi belum ada sekolahnya. Oke, dari SDY PPK Kristus Raja 2. Oke, untuk tim Sorong, Miss Novi, Miss Nia bisa dilakukan pencatatan. Dan sekarang kita akan melanjutkan ke sesi question and answer. Pertanyaan dari Bapak Ibu, bagaimana kita mengakomodirnya? Bisa dituangkan dulu di chat box. Bisa dituangkan di chat box, atau kalau memang mau langsung bertanya, bisa angkat tangan dulu di Zoom. Kita bisa klik di bagian reaction dan raise hand. Miss Yo, tadi saya sempat melihat ada pertanyaan tentang spelling bee untuk dari pendamping SD Muhammadiyah 2 Kota Sorong. Untuk spelling bee ini, kisi-kisinya nanti kita yang buat sendiri. Untuk kisi-kisinya kami akan bagikan dalam bentuk link. Link itu nanti akan membawa Bapak Ibu ke daftar atau wordlist Cambridge dari level pre A1, A1, A2, B1, dan B2. Namun untuk daftar kata sendiri itu akan include kata-kata yang ada di wordlist itu, tapi tidak terbatas untuk wordlist yang ada di kisi-kisi yang nantinya kami akan bagikan. Karena biasanya ada tie break round yang mengharuskan kami untuk menggunakan kata-kata yang tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada kata-kata yang digunakan. Kamu tetap masih dalam wordlist yang dibagikan maupun yang masuk dalam kategori A1 sampai B2. Seperti itu. Jadi linknya nanti akan kami bagikan di
grup WhatsApp dari seluruh peserta Spelling Bee. Silakan, mungkin masih ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu. Mungkin belum ada pertanyaan berikutnya. Mungkin kita yang bertanya. Oh, ini ada. Dari ada pertanyaan yang masuk ya, Mr. Wesley. Mungkin di laptop saya ada Dari kendala teknis. dari Ibu Megayana. Ada pop-up chat, tapi saya nggak bisa baca isinya. Bisa. Oke, Teman-teman bisa tolong. pertanyaan dari Ibu Megayana tentang Cambridge English Olympiad, tentang soalnya, link soal bisa dikirim ulang kah? Boleh Ibu, nanti akan kami kirimkan kembali. Dan boleh juga tetap memeriksa email yang digunakan, karena kalau sudah terdaftar itu nanti linknya akan dikirimkan via email. Jadi bisa periksa email untuk link tes atau link soal untuk babak 1 ya, Cambridge English Olympiad ini. Dan untuk catatannya, pengerjaan link itu hanya yang kami record, jadi yang kami akui adalah yang pertama masuk ke kami. Jadi setelah pengerjaan link, submission dikumpulkan, itulah yang akan kami ambil sebagai acuan pengerjaan dari peserta tersebut. Yang pertama ya, Bapak Ibu. Ibu atau Bapak Kepala Sekolah dari TK Kristen Kalam Kudus tanyakan tentang coloring competition, apakah boleh menggunakan pensil warna dan crayon yang penting jumlahnya 24, jadinya dicampur begitu, misalnya crayon 12, pensil warna 12. Baik, untuk hal ini mungkin pertanyaan yang baru. Mungkin panitia kita perlu diskusi dan akan menyampaikan ke Kepala Sekolah TK Kristen Kalam Kudus Sorong ya. Kita akan memperjelas tuh kriteria 24 warna ini seperti apa. Ya, untuk penggunaan crayon atau color pencil itu sebenarnya tidak mengikat untuk menjadi acuan penilaian ya. Jadi pensil warna ataupun crayon itu tergantung dari kemahiran peserta untuk menggunakan salah satunya atau mungkin menggabungkan keduanya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain lagi dari Bapak Ibu. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Vincent ya. Untuk siswa yang mengikuti lomba, apakah harus didampingi guru pendamping atau bisa orang tua yang mendampingi? Jadi sebenarnya Wali Kota Cup ini terbuka secara umum. Secara umum artinya mungkin dari sekolah biasanya akan melakukan seleksi ya Bapak Ibu, siapa yang akan lolos mewakili sekolah. Nah, namun tidak menutup kemungkinan untuk anak-anak yang tidak lulus seleksi ini juga bisa mendaftarkan dirinya secara mandiri. Nah, jadi sebenarnya kalau memang perwakilan sekolah mau didampingi oleh guru pendamping dari sekolah, itu diperkenankan dengan catatan satu guru pendamping itu perlu mendaftarkan 3 peserta dari sekolah tersebut dari jenjang yang sama. Nah, untuk anak-anak lainnya yang memang mau mendaftar secara mandiri dapat didampingi oleh orang tuanya masing-masing. Mungkin penjelasan ini sudah cukup jelas. Lanjut, terima kasih pertanyaannya. SMA Averus Kota Sorong, apakah pengerjaan link Cambridge English Olympiad ini membutuhkan username dan password?
Kalau boleh saya share screen untuk contoh layoutnya. Nanti akan seperti ini apabila Bapak Ibu atau peserta klik link yang di-share di email, nantinya akan masuk ke laman ini, lalu peserta akan diminta untuk memasukkan full name-nya dan juga phone number, dan di sebelah sudut kanan atas terdapat informasi tentang waktu pengerjaan. Jadi untuk username maupun password itu nantinya tidak diperlukan untuk pengerjaan soal ini. Masih dalam pertanyaan link Cambridge English Olympiad, apakah ada batas waktu pengerjaannya, Sir? Ada. Jadi durasi pengerjaannya 45 menit dan batas waktu tanggal pengerjaan itu sesuai dengan informasi yang tadi disampaikan di sosialisasi tentang Cambridge English Olympiad ini, yaitu pengerjaan babak 1 itu sampai tanggal 9 September 2023 pukul 23.59. Jadi per tanggal 10 itu sudah akses ke soal ini akan ditutup. Oke, jadi pengerjaan duration-nya 45 menit, tapi batas pengumpulannya adalah tanggal 9, 23, 50, jam 23, menit ke 59. Apakah dari Bapak Rizal menanyakan apakah satu peserta dapat mengikuti lebih dari satu kompetisi? Ya, tentu. Jadi Wali Kota Cup Sorong ini diadakan dalam satu lokasi yang sama di gedung BLK, sehingga rundown-nya pun akan berbeda-beda, sehingga peserta bisa bergantian mengikuti kompetisi yang satu, kemudian selesai mengikuti kompetisi lainnya, seperti itu. Jadi tidak terbatas. Ada satu pertanyaan dari sosialisasi Jayapura kemarin dan kurang lebih hampir sama, tentang apakah sekolah boleh mengirimkan lebih dari satu utusan atau mungkin perwakilan dari sekolah. Bisa, tentu bisa. Oke, jadi dalam satu sekolah bisa mengirimkan lebih dari satu anak tadi ya. Sebenarnya terbuka untuk berapapun yang akan mewakili sekolah, tidak ada batasan. Baik, thank you. Pertanyaannya mulai banyak. Terima kasih Ibu atau Bapak guru pendamping dari SMP Seminari menyempatkan untuk mengikuti sosialisasi ini sambil mengajar. Jadi ada pertanyaan tentang babak dalam Spelling Bee. Spelling Bee competition itu akan kita lakukan dalam dua babak. Babak pertama, babak penyisihan, di mana peserta atau pronouncer akan membacakan 30 kata secara bergantian, satu kata dalam satu waktu. Setelah satu kata, pemeriksa kami akan berjalan untuk mengecek penulisan kata dari setiap peserta setelah peserta diminta untuk mengangkat spelling board-nya. Dan kemudian pemeriksa kami akan mengecek dan peserta lalu akan diminta menurunkan boardnya setelah selesai pemeriksaan. Lalu dilanjutkan dengan kata berikutnya dan seterusnya sampai 30 kata. Setelah 30 kata, pemeriksa kami akan mengakumulasi jumlah benar dari semua peserta lalu dipilih top 5 atau 5 peringkat terbaik dari seluruh peserta untuk selanjutnya masuk di babak final, di mana mereka akan mengeja secara verbal 9 kata. Dan di babak final itu kami akan menyediakan 10 amplop yang berisi 9 kata masing-masing amplop, dan peserta akan memilih secara acak amplop yang akan mereka mainkan di babak final. Kalaupun ada skor yang sama dari babak penyisihan, dari 30 kata pertama di babak penyisihan itu, babak knockout round akan dimainkan, di mana peserta akan diminta untuk peserta yang skornya sama akan diminta untuk tetap tinggal sebelum kami memilih top 5, yang mana peserta knockout round ini akan main satu kata satu waktu dan akan langsung didiskualifikasi apabila
menuliskan kata secara tidak tepat, dan sampai terpilih 5 finalis untuk bermain di babak final. Kurang lebih seperti itu untuk babak dalam spelling bee ini. Terima kasih pertanyaannya Bapak atau Ibu Guru Pendamping dari SMP Seminari. Dari Ibu Megayana ada soal grup per kategori lomba, mungkin untuk lebih gampang untuk komunikasinya. Iya, untuk grup per kategori lomba akan dibuat untuk menyampaikan segala informasi mengenai lomba tersebut. Jadi nanti setelah Bapak Ibu melakukan pendaftaran, mohon dicek kembali, pastikan nomor Bapak Ibu masuk dalam grup kategori masing-masing lomba. Oke, kemudian tadi mungkin ada yang belum jelas tentang guru pendamping ya. Ada pertanyaan dari guru pendamping SD Muhammadiyah 2. Kalau yang mendaftar tidak hanya 2 orang, tidak sampai 3 orang, bagaimana? Apakah bisa? Jadi sebenarnya kalau pertanyaannya apakah 2 murid dari sekolah ini tetap bisa mengikuti lomba? Tentu bisa. Namun, jadi di sini ada peran guru pendamping yang dimana kami akan memberikan name tag ID card. Jadi guru pendamping ini nanti bila memakai ID card bisa masuk untuk mengantarkan anaknya sampai meja tempat dia berkompetisi seperti itu. Jadi untuk guru ataupun orang tua tentu tidak bisa semuanya masuk karena akan sangat ramai begitu ya. Jadi biasanya kami akan membariskan anak-anak dari luar, dari depan pintu masuk, kemudian kami akan persilahkan seluruh peserta masuk. Nah, untuk guru pendamping yang mendaftarkan siswa-siswinya tadi minimal 3 peserta dari sekolah yang sama, dia akan mendapatkan ID card dan bisa turut mengantar anaknya masuk. Seperti itu. Jadi bedanya apa? Kalau memang belum sampai 3 anak, maka anaknya bisa diantar, tapi sampai depan pintu, seperti tidak dapat mendampingi sampai dalam ke area lomba. Mungkin perbedaannya seperti itu. Tapi kalau anaknya bisa ikut lomba nggak? Tentu bisa, masih bisa. Mungkin sudah cukup menjelaskan sebenarnya apa sih bedanya gitu ya antara guru pendamping yang dapat mendaftarkan 3 siswa-siswi dari sekolah yang sama dan yang belum mencapai 3, seperti itu. Masih dari Bapak Rizal, jika siswa dari tingkatan kelas yang berbeda-beda namun jumlahnya tetap 3 orang, apakah bisa mendapatkan sertifikat guru pendamping? Tadi Wana sudah menjelaskan bahwa yang penting dari satu sekolah yang sama, sekalipun jenjangnya berbeda, satu guru pendamping yang menjadi pendamping dari ketiga siswa ini atau lebih, itu akan diberikan sertifikat guru pendamping. Iya, mungkin kami perjelas, biasanya guru ini kan akan mewakili dari tingkatan SD, seperti itu ya. SD, kelas 1 sampai 6, dia memiliki 3 peserta. Nanti SMP, karena SMP mungkin perwakilannya berbeda lagi, jadi SD sendiri, SMP sendiri, dan SMA sendiri. Kalau yang dimaksud tingkatan seperti itu dari kami. Jadi SD mewakili sendiri 3 peserta, SD, SMP 3 peserta, dan SMA 3 peserta sendiri. Di dalam dari SMA Negeri 2 Kabupaten Sorong, dalam panduan lomba untuk kategori SMA level kata dalam spelling bee adalah CFR B1 dan B2. Apakah benar? Atau CFR A1 sampai B2? Jadi untuk kategori SD itu A1 dan sampai A2, kemudian kategori SMP A2 sampai B1, SMA B1 sampai B2, termasuk kata-kata yang akan digunakan dalam spelling bee termasuk kata-kata yang ada dalam wordlist CFR ini, tapi tidak terbatas untuk daftar kata yang ada dalam wordlist CFR A1 sampai B2. Jadi wordlist yang kami bagikan, balik lagi ke istilah kisi-kisi tadi, kalau istilah kisi-kisi itu seperti bayangan seperti apa nanti kata-kata yang akan muncul, tingkat kesulitannya, tapi tidak terbatas ke daftar kata yang ada di dalam wordlist itu.
Untuk peserta spelling bee 30 kata itu peserta mendengar dan menulis kata yang didengar benar. Untuk babak penyisihan itu pengejaannya secara tertulis, jadi pronouncer akan mengucapkan satu kata sebanyak 2 kali, lalu peserta diminta untuk menuliskan kata tersebut dalam waktu 10 detik. Lalu setelah 10 detik akan ada instruksi dari panitia, raise your board. Pada saat itu mereka harus berhenti menulis dan mengangkat spelling boardnya, lalu pemeriksa kami akan berjalan di lorong untuk memeriksa penulisan kata setiap peserta. Namun untuk babak final, itu pengejaannya peserta akan mendengar dan mengeja secara verbal. Untuk babak final, detail tentang spelling bee itu nanti akan dibahas secara detail di technical meeting. Baik, untuk pertanyaan dari Bapak Vincent, apakah pada saat pendaftaran bisa memakai satu email dari guru pendamping untuk siswa yang mendaftar atau harus email masing-masing siswa? Jawabannya bisa menggunakan satu email dari guru pendamping. Jadi memang peran guru pendamping di sini, bila menggunakan email dari guru pendamping, maka segala informasi dari kompetisi Wali Kota Cup ini perlu diteruskan ke masing-masing peserta. Jadi misal informasi pengambilan nemtek maupun pengerjaan link babak pertama, pengumpulan English vlog, jika memang menggunakan email dari guru pendamping, maka guru pendamping berkewajiban untuk meneruskan informasi ini. Lanjut untuk English vlog, apakah ada penilaian tersendiri peserta yang mengambil video dengan kamera khusus video dan kamera hanya dari HP karena kualitas gambar pasti berbeda. Untuk English vlog ini sifatnya itu seperti menggabungkan dua dan beberapa aspek, dan aspek utamanya adalah bahasa Inggrisnya dan juga visualnya, juga audionya. Jadi pasti akan mempengaruhi penilaian karena para juri akan menilai dengan cara melihat dan mendengar konten dari video ini. Jadi kami sarankan untuk menggunakan peralatan yang baik untuk menghasilkan karya yang baik juga. Baik, kemudian ada pertanyaan lagi dari Bu Megayana. Untuk spelling bee, alatnya bawa sendiri atau panitia yang akan mempersiapkan? Jadi untuk spelling bee babak penyisihan, ada peralatannya spelling board, yaitu papan tulis yang akan panitia siapkan. Sementara untuk markernya, spidolnya sendiri dari peserta yang perlu membawa. Dilengkapi dengan penghapus maupun tisu, itu peserta yang membawa. Jadi papan tulis panitia, spidol dan penghapus dari peserta. Pastikan spidolnya yang dapat dihapus. Baik. Oke, catatan untuk penggunaan device tadi, tentang penggunaan kamera yang bagus atau kamera HP, balik lagi ke teknik pengambilan gambar dan pengeditannya lagi ya. Jadi kami tetap encourage untuk seluruh peserta atau calon peserta untuk menggunakan kreativitas mereka terlepas dari device yang mereka gunakan dalam pengambilan gambar maupun video untuk English vlog ini. Oke, untuk pertanyaan lebih lanjut nanti boleh disampaikan ke Beyond Education Sorong atau kontak person yang tercantum dalam poster Wali Kota Cup ini, atau bisa menghubungi kami di media sosial Instagram Beyond Education Center Sorong. Kami dengan senang hati akan mencoba untuk menjawab setiap pertanyaan yang masuk.
Mungkin kita udah bisa closing. Baik, Oke. Miss Ira bisa dipandu untuk penutupan dan kita pengen foto bersama ya. Ya baik, terima kasih Mr. Wesley dan Miss Yo. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru. Saya sangat melihat antusiasmenya dari pertanyaan yang banyak muncul di chat box. Untuk sosialisasi hari ini ada kesimpulan yang saya catat dari awal sampai akhir, yaitu berita bahagia dari Ibu Kadis perihal bahasa Inggris yang akan diaplikasikan lagi wajib dari SD kelas 3, kemudian juga bahwa lomba ini tidak hanya untuk siswa, tapi juga bisa memberikan manfaat bagi guru pendamping yang akan diberikannya sertifikat bagi guru pendamping. Begitu. Kemudian untuk technical meeting, jangan lupa Bapak Ibu Guru, nanti tanggal 6-15 kita ada online technical meeting untuk Cambridge Olympiad, dan tanggal 16-nya nanti akan ada technical meeting untuk spelling bee dan English flow. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di technical meeting. Sampai jumpa di acara Wali Kota Cup tanggal 23 September 2023. Kita kembali ke tempat kita masing-masing mempersiapkan anak didik kita, Pak, seluruh peserta yang nantinya akan mengikuti kompetisi ini. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.